Salam, kembali di akun Inspirasi Jawa Tengah bersama dengan saya, Lintang Ratri. Dan hari ini seperti biasanya, setiap minggu kita akan ada jurnal inspirasi. Jurnal inspirasi ini akan memberikan Anda informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di akun YouTube Inspirasi Jawa Tengah. Dan hari ini kita punya 4 agenda. Apa saja? Hari ini kita akan bicara soal penerbitan buku Sihir Patah Hati Lord Didi. Kemudian ada jurnal Festival Baca Puisi, jurnal Festival Menyanyi Campur Sari, dan ada kejutan hari ini. Apa itu? Nanti kita tanya langsung. Seperti biasanya juga, saya akan ditemani oleh inisiator program-program di channel Inspirasi Jawa Tengah, yaitu Bapak Bambang Sadono. Salam sehat Pak Bambang. Sehat Mbak Lintang. Ini kayaknya setiap minggu kita ada tambahan kejutan-kejutan terus nih. Nah, begini, pertama yang harus disampaikan adalah untuk edisi kali ini ya, jurnal inspirasi yang keempat ini kita nanti akan tayang bareng dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Nah, kenapa? Karena nanti ada yang akan kita sampaikan sehubungan dengan program yang memang harus dikerjakan dengan channel itu. Oke, program baru ini nantinya akan kerjasama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa ya. Jadi nanti mungkin penonton channel YouTube akun Inspirasi Jawa Tengah jangan lupa juga subscribe channel akun terbaru kami, akun Inspirasi untuk Bangsa. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan adalah begini. Saya pernah menyampaikan bahwa kita punya target pada 25 September bulan ini, subscriber kita kira-kira 15.000. Dan itu karena itu kita mau luncurkan kegiatan baru. Tetapi sampai hari ini sudah 14.000. Jadi tidak sampai minggu depan saya kira sudah tercapai 15.000. Karena itu maka program itu segera akan kita luncurkan. Program apa sih Pak Bambang? Program apa? Ya, ini kan sebentar lagi ada pilkada gitu ya. Nah, kita pengen membantu mensosialisasikan pilkada, tapi dari sisi sosialisasi, bukan sosialisasi orang, tetapi sosialisasi program. Jadi program-program apa sebenarnya yang ditawarkan oleh para calon itu kepada masyarakatnya. Nah, maka itu yang kita paradekan namanya, jadi parade wawancara. Jadi silahkan mewawancarai, bukan perkara pilih ini pilih itu, tetapi kalau mereka jadi itu apa sebenarnya yang akan dilakukan gitu. Jadi supaya masyarakat banyak yang tahu. Juga ada kontrak kontrak kegiatan gitu ya, misalnya kontrak dengan sang calon ini juga gitu ya. Kita nggak akan sampai ke yang namanya teknis yang menjurus ke pemilihan, kita nggak akan sampai ke situ. Kita hanya ingin mengedukasi aja kepada masyarakat. Inilah yang mau dilakukan, silahkan mau pilih ya silahkan, mau enggak ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, sekarang yang perlu dijelaskan adalah kenapa kita kerjasama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Jadi yang pertama, karena alasan praktis di channel Inspirasi Jawa Tengah ini program Festival Baca Puisi belum selesai. Kemudian program menyanyi campur sari juga belum selesai. Jadi kita bayangkan kalau sampai itu ditambah lagi, dengan maka parade wawancara, akan padat sekali di channel itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan nggak bisa dicegah karena yang namanya pilkada ini lebih dari 200 daerah di seluruh Indonesia. Jadi masalahnya adalah apakah kalau begitu dari luar Jawa tidak boleh ikut? Kita nggak bisa batasi karena ini channel terbuka. Nah, karena itu maka kita beri yang agak leluasa channelnya itu, yaitu channel Inspirasi untuk Bangsa yang memang kita siapkan untuk isu-isu ekonomi dan politik nasional gitu. Yang lebih nasional gitu ya, Pak Bambang ya. Karena nanti mungkin brandnya kalau Inspirasi Jawa Tengah dikiranya untuk Jawa Tengah saja. Itu menyebabkan yang dari luar nggak nyaman kalau masuk gitu ya. Oke. Nah, ini adalah parade wawancara dan mungkin saja nanti akan ada banyak lagi kegiatan yang tingkatnya nasional juga. Iya, pasti itu akan dilakukan, dan sementara itu yang nanti kalau ini misalnya
festival baca puisi dan campur sari ini selesai, ya kita mungkin sedang memikirkan yang baru lagi misalnya. Oke, Ya. terus menginspirasi prinsipnya ya Pak Bambang ya. Betul. Oke, kita akan membicarakan poin kita yang pertama hari ini Pak Bambang. Ini yang sudah lewat tenggat ya, lewat tenggat karena penulisan dan penerbitan buku ini sudah mulai berlangsung dari tengah Agustus kemarin, dan memang deadline-nya itu 31 Agustus beberapa hari yang lalu gitu. Jadi ini masih diperpanjang atau sudah tutup dan proses penerbitan Pak Bambang? Ini sudah proses, sudah layout? sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi. jadi. Nanti sudah sesuai janji kita tutup tanggal 31. Jadi ini sudah proses cetak sudah proses cetak. Ya. Nah, kalau masih ingin menulis? Bukan, ya. Kalau masih ada yang ingin masuk, itu akan kita tampung dalam cetak ulang nanti. Jadi nggak ada masalah. Jadi terus saja ini nanti akan kita kumpulkan, dan justru akan lebih bagus kalau buku ini terbit, kemudian dibaca, kemudian ada yang merasa bahwa ini masih kurang, gitu ya. itu lebih bagus supaya ini nanti benar-benar jadi buku rujukan. Kalau kita akan bicara mengenai almarhum Mas Didi Kempot itu seperti apa itu. Jadi saya juga diberitahu bahwa banyak buku yang sudah terbit ya, tentang Mas Didi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ini satu-satunya buku yang kalau Mbak Lintang seorang akademisi yang datanya primer. Ya, jadi nggak ada data kutip mengutip, nggak ada. Jadi, karena bersentuhan langsung dengan sang tokoh. Enggak, artinya kita wawancara dengan narasumber langsung yang kita muat di sini. Jadi mereka bicara langsung orisinal di situ. Jadi tidak katanya. Karena ada itu yang buku yang sumbernya www. Gitu. Jadi saya jamin karena kalau ini informasinya kalau anak muda bilang A1 lah gitu ya. Informasinya A1. Mungkin buat para penonton akun channel YouTube Inspirasi Jawa Tengah, selain pengen nulis juga pengen beli misalnya Pak Bambang, gimana caranya? Ya, nanti kita umumkan bahwa kita bisa pesan ya, sudah kita umumkan nanti misalnya harganya berapa. Kalau yang pesan pre-order gitu ya, mungkin ada diskon gitu ya. Saya bayangkan diskonnya kira-kira 20% lah gitu. Tetapi ada juga diskon untuk yang membeli minimal 10 tapi dikirim di satu alamat. Nah, itu diskon. Kenapa kita bisa diskon? Karena berarti ongkos kirimnya lebih efisien. Jadi kita berikan. Nah, memang ongkos kirimnya ditanggung oleh kita, Pak Bambang. Saya pengen seperti itu. Jadi mulia sekali. Harga kita itu sudah termasuk ongkos kirim lah. Pulau Jawa atau luar Jawa, Pak Bambang? Ya, sementara masih belum laku saya. Artinya kalau itu dari luar Pulau Jawa misalnya beli kan berarti menghormati kita juga. Jadi kita juga hormati. Artinya kalau ada orang yang misalnya dari luar negeri juga mau beli, ya sudah lah, nggak apa-apa. Ongkos kirimnya lebih mahal. Ya, jadi tadi ada 2 ya untuk buku Sihir Patah Hati Lord Didi. Jangan khawatir, teman-teman yang sudah bergabung dan menulis di buku ini sudah bisa segera menikmati karena bukunya sudah naik cetak. Tapi yang masih ketinggalan ternyata masih bisa, karena buku ini akan dicetak ulang dengan memasukkan tambahan-tambahan dari teman-teman yang masih ingin menulis tentang Lord Didi. Nah, selain itu kalau mau beli ya siap-siap. Nanti kita juga akan memberikan informasi berapa harganya, di mana belinya, dan ingat ya, pre-order ada diskon. Terus ongkos kirimnya sementara ini akan ditanggung oleh penerbit. Seru kan? Terima kasih, itu adalah jurnal kita yang pertama, penerbitan buku Sihir Patah Hati Lord Didi. Yang kedua, nah ini dia
saya nih yang sudah mau tengah-tengah mau selesai. Iya, Tengah-tengah iya. mau selesai. Oke, Iya. kita bicara langsung tentang festival baca puisi. Apakah sampai hari ini festival baca puisi Iya. masih terus Iya. banyak peminatnya, Pak Bambang? Jadi ini saya klasifikasi ya, yang pendatang baru masih banyak. Sekarang sudah lebih dari 150 peserta seluruhnya. Tapi Wow. masih berdatangan. Ada ciri-ciri yang begini. Pertama, yang ciri coba-coba sudah mulai berkurang. Jadi artinya kalaupun begitu mereka sadar, Pak, kita ikut udah sadar nggak akan juara, tapi ya ini untuk latihan gitu ada. Tetapi juga ada yang apa ya, pemain-pemain baru yang muncul yang kualitasnya memang lebih bagus. Oh, oke. Kualitas lebih bagus. Ada juga yang kualitas komunikasinya juga sangat bagus. Sehingga apa yang 10 besar seminggu yang lalu sudah mulai terdesak. Waduh. Jadi yang seminggu yang lalu masih bertengger di 10 besar, untuk minggu ini sudah mulai ada yang turun, udah hilang. Ada yang berguguran. 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 Nah, Oke. kemudian ada satu lagi yang menarik. Nah, ini puisi berbahasa Jawa mulai muncul, mulai banyak. wow, Ya. Nah, oke. cuma memang kelihatannya ini juga Peminatnya. peminatnya terbatas. Padahal menurut saya bagus-bagus. Jadi ini bisa disimpan menurut saya untuk pendidikan di sekolah-sekolah untuk guru Ya. bahasa Jawa itu. Oke. Saya Mungkin kira- nanti kita akan jadi terinspirasi untuk festival baca keguritan. ya ini mungkin. keguritan masuk ini. Iya, jadi Ya. jadi nanti ada khusus juga untuk keguritan Ya. sehingga bisa disimpan sebagai pembelajaran untuk bahasa Jawa, karena bahasa Jawa kita ini juga terdesak ya Pak Bambang. Iya. Kemudian ada yang model lagi yang baru yang bermunculan, ini adalah membaca puisi berkelompok. Oh, Jadi oke. dulu juga sudah pernah ada, tetapi seolah-olah hanya karena ingin hadir bersama-sama gitu ya. Ada beberapa guru di Kudus dulu sudah mulai, tapi gejala yang baru ini bahwa mereka serius. Berkelompok tapi serius. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang gitu ya. Ya, ini perkembangan-perkembangan yang terbaru. Itu juga mungkin kalau berkelompok itu kekuatan promosinya lebih kuat. Saya mau ngomong begitu. Jadi mereka seimbang. Jadi mereka seimbang. Mereka masing-masing pasti akan berjuang. Betul. Supaya apa namanya ya? Supaya videonya juga ya, banyak yang nonton banyak gitu ya. nonton. Iya, betul. Itu adalah strategi. Strategi. Ya, Pak Bambang. Tapi untuk festival baca puisi ini masih satu minggu lagi ya. Masih lebih dari 1 minggu. Masih Karena lebih ini dari satu baru minggu. tanggal 4, itu nanti berakhir tanggal 15. Jadi 11 hari. Iya, masih lebih Masih 1 11 minggu. hari. Oke. Ya. Masih 11 hari lagi untuk Anda semua yang ingin bergabung di Festival Baca Puisi. Puisinya bebas ya Pak Ya. Bambang ya. Durasinya diusahakan minimal 5 menit, betul kan? Ya, kalau bisa, karena nanti di debat lagi saya. Diusahakan ya, Karena diusahakan. pengalaman yang sekarang muncul di ranking-ranking atas itu yang seperti itu. Ya, jadi Anda semua masih bisa mengikuti dan juga banyak referensi-referensi tontonan dengan melihat siapa yang paling banyak like-nya, mungkin itu bisa jadi motivator, inspirator untuk membuat video kreatif di Iya. rumah. Saya juga ingin menghormati beberapa kritik yang disampaikan kepada kami. Ya. Mereka juga ada yang meragukan, Pak, itu betul nggak? Ya, kalau Anda meragukan, saya juga sama, karena saya juga hanya bisa nonton formal apa yang ada di situ. Iya. Pak, itu kok penonton bisa naik turun? Ya, itu tuh bisa, tapi kalau memang menyolok memang agak kita bertanya-tanya. Kalau naik turun misalnya like itu bisa naik turun. Mungkin tadinya seneng kemudian tiba-tiba diberitahu, jangan dukung itu ya. Itu dihapus juga bisa kan gitu. Black campaign. Nah, tetapi yang saya jamin adalah yang saya sampaikan, pokoknya di situ kan sudah dicantumkan bahwa Anda akan berhenti pada tanggal sekian jam sekian. Ya. Nah, itulah yang kita lihat. Setelah Oke. itu kita nggak irukan lagi. Mau naik mau turun, nah silahkan aja, jadi nggak apa-apa. Ya, oke. Hal juga yang kalau kita mau ikut kompetisi, ya hal-hal semacam itu mungkin kita juga harus siap mental Ya, juga, ya. ya. Oke, itu tadi ada tambahan lagi Pak Babang tentang festival baca Iya, puisi. jadi juga ada yang kritik, Pak, kalau gitu kan belum tentu kualitasnya terjamin, kan bisa juga saja kalau temennya banyak itu bisa. Nah, itu memang salah satu risiko, gak ada pilihan. Satu yang ingin saya sampaikan adalah
ini metode yang paling efisien. Ya, Mbak Lintang pernah jadi ketua panitia kan pada waktu itu. Kita butuh berbulan-bulan ya, biaya sangat besar. Ya. Setiap kota kita habis biaya berapa itu untuk penyelenggaraan, untuk akomodasi, untuk macam-macam. Nah, ini paling murah ya biayanya, ya paling banyak untuk hadiah, untuk administratornya yang itu. Tapi ini salah satu pilihan, dan pesertanya bisa dari lintas daerah ya. Nah, tapi memang ada risiko itu, kekhawatiran. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sebagian besar yang dapat like tinggi itu inline dengan kualitasnya. Mohon maaf ya, mungkin cara saya menilai juga saya nggak bisa sangat objektif, tapi saya ini termasuk orang yang sangat lama mengikuti lomba-lomba seperti ini. Jadi memang ada juga yang bagus sekali tetapi pendukungnya sedikit. Okay. Tetapi juga kelihatan sekali bahwa ada yang penontonnya besar tapi like-nya sedikit. Karena mungkin nonton tapi nggak sreg gitu, nggak sreg terhadap pilihannya. Jadi artinya subjektivitas itu ada, tetapi objektivitas juga kelihatannya muncul juga. Jadi tidak hanya sekedar subjektif. Ya, dan saya rasa dengan YouTube dengan diunggah di YouTube ini juga, selain hal-hal itu menurut saya jadi banyak orang yang terajak gitu ya, untuk menonton puisi, karena selama ini puisi itu kan eksklusif ya, kayak misalnya lomba baca puisi ya ketemunya itu lagi, tapi dengan adanya YouTube ini sebetulnya secara nggak langsung teman-temannya itu tadi nonton puisi, dan mungkin mereka akan diterpa banyak, oh puisi ternyata seru ya, oh puisi ternyata banyak ragamnya ya, dan itu juga salah satu tujuan kita kan Pak Bambang, untuk mensosialisasikan puisi gitu. Jadi puisi nggak lagi eksklusif bagi kita yang hanya menyukai puisi gitu Pak. Itu ada juga kreativitas yang sangat bagus ya, jadi artinya mereka musik kan juga ada. Musikalisasi puisi ya, artinya diiringi musik, bukan hanya diiringi tapi dimusikkan ya. Jadi tidak hanya diiringi tapi dimusikalisasikan ya. Jadi itu tadi mungkin terima kasih sekali kritiknya. Mudah-mudahan kita akan membuat festival yang lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Dan tapi jangan terus patah semangat gitu. Kita masih punya 11 hari lagi ya. Anda bisa, tujuannya ini sederhana, berkreativitas dari rumah gitu. Ya itu yang paling penting juga ya. Oke, selanjutnya ini festival yang banyak peminatnya juga nih Pak Bambang nih. Menyanyi campur sari. Nah, menyanyi campur sari ini baru 1 minggu ya Pak Bambang. 1 minggu. Bagaimana nih antusiasme dari peserta? Memang agak beda ya, karena ini membutuhkan persiapan. Apalagi yang iringan musiknya itu musik yang asli, orisinal. Artinya mereka sendiri mengaranseir sendiri, kemudian mengedit sendiri. Jadi ada yang sangat serius, tapi ada juga yang sederhana. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kan di situ terus memunculkan kreativitasnya, potensinya. Nah, perkara nanti itu terlihat, kemudian ada yang terus berkarir secara profesional dan sebagainya, itu silahkan lah. Kita cuma memberi ajang aja. Nah, memang ada masalah karena untuk lagu-lagu yang sudah terkenal, misalnya lagu Mas Didi Kempot itu kan diklaim oleh yang sudah merilis lebih dulu, artinya mungkin YouTube-kan lebih dulu gitu ya. Maka di situ antara lain misalnya tidak dimonetize misalnya ya, atau harus hasilnya diserahkan kepada yang bersangkutan dan sebagainya. Jadi prinsipnya bagi kami nggak ada masalah. Ya apapun ketentuannya itu nggak ada masalah, karena yang penting bahwa bagi kami ini ingin menampilkan bibit-bibit baru lah ya, alternatif, karena kesimpulan saya ini pasar ini sangat luas. Masih luas. Jadi sangat banget. sayang kalau tidak dimanfaatkan. Gitu. Dan itu juga menjadi kekhasan Indonesia ya Pak Bambang ya. Iya. Jadi itu ciri kita, dan misi misalnya mensosialisasikan budaya dan bahasa Jawa itu juga sangat kuat. Sangat kuat dengan adanya campur sari ini. Tadi antusiasme peserta, sekarang sudah peserta berapa Pak Babang untuk nyanyi campur sari?
mungkin sekitar baru masuk 10 sampai 15-an lah gitu. Wah, 10 sampai 15 loh baru. Jadi persaingan masih sangat-sangat Sangat terbuka. terbuka. Oke. Ya. Nah, ini biar semangat nih. Hadiahnya berapa, Pak Bambang? Saya agak lupa detailnya, tapi nanti biar dipasang lagi. Totalnya 15 juta kalau nggak salah. 15 juta baru 15 peserta. Jadi persaingan masih sangat-sangat Ya. sangat muda untuk sekarang ini ya. Dan kita masih membuka sampai dengan tanggal 25 September. Iya, 25-26 kelihatannya. 25-26 September, jadi Anda masih punya masih banyak lama. banyak kesempatan. Nah, Ya. tadi tidak harus profesional untuk Ya. mengikuti lomba menyanyi ini gitu ya. Bisa pakai karaoke, -1 gitu ya Ya. Pak Bambang ya. Bisa kalau mau serius bisa pakai gamelan sendiri boleh gitu ya. Dan genre-nya juga boleh mulai dari jazz gitu ya Pak Ya, Bambang. ya. As long as gitu. Selama itu campur sari, boleh karya sendiri dan karya Ya. yang sudah ada. Jadi ayo semangat untuk berkreativitas dari rumah saja. Ya. Oke, Pak Bambang ada lagi untuk Ya. Festival Campur Sari? Jadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih itu ya kepada para Sponsor. yang ingin membantu. Jadi itu ada perusahaan gitu ya, ada sekolah gitu. Yang terakhir muncul ini malah kepala daerah mulai gitu. Mungkin mereka melihat di daerahnya banyak yang suka gitu ya. Jadi antara Pak Wali Kota Semarang dan Wah, matur nuwun Pak Pak Wali. Wakil Bupati Blora Matur ini juga nuwun, ini Bapak. ya, mudah-mudahan mendorong lah supaya di Iya. daerah-daerah itu bisa muncul ya. Oke. Ya. Jadi ini juga kekuatan kita juga ya untuk Ya. untuk bangkit dan berkreativitas. Mudah-mudahan juga banyak sekali sponsor yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan kita nih Pak Ya. Bambang. Oke, selanjutnya adalah parade wawancara. Ya. Nah, ini kan kaitannya pilkada nih Pak Ya, Bambang. ya. Saya punya kekhawatiran sedikit, Ya. apakah kemudian kita nggak akan dianggap partisan nih Ya, Pak Bambang? bukan. Jadi begini. Jadi pilkada ini kan orang hanya sibuk mengkampanyekan orang. Pilihlah calon ini, calon saya. Ini bagus, Oke. berwibawa, Ya. bermasyarakat, Ya. amanah. Betul. Gitu. Jadi argumentasinya itu nggak jelas. Itu yang Oke. justru kita pengen. Mbok tolong itu para calon yang pasti sudah mendaftar. Ini hari ini kan tanggal 4 itu mulai mendaftar. Jadi diwawancarai, kalau nanti jadi mau apa sih gitu, program apa, ekonomi mau diapakan misalnya ya, kesejahteraan masyarakat mau diapakan, infrastruktur mau diapakan. Oke. Nah itu menurut saya lebih bagus daripada saling dukung mendukung, pokoknya ini pokoknya itu. Nah dengan cara ini maka kemudian orang silahkan memilih. Jadi ini sebetulnya ini membantu masyarakat ya, Iya. membantu kandidat, juga membantu KPU. KPU nggak usah susah-susah, ngajari masyarakat, kita ajari. Jadi kita nggak ada partisan, kita nggak ada masalah. Bahkan saya akan saya sampaikan di situ juga. Kalau nanti calon yang diwawancara itu terpilih, ya akan kita bukukan. Tetapi juga kita lihat kualitas wawancaranya itu. Jadi mungkin banyak sekali yang jadi, tapi mungkin tidak semua kita bukukan karena mungkin ada yang wawancara lebih baik, atau satu orang bisa diwawancarai lebih dari beberapa orang bisa wawancara tokoh yang sama. Maka kan kita pilih yang paling bagus. Misalnya kayak gitu. Oke. Ya. Pak Bambang, ini kan berarti prosesnya seperti netizen journalism ya? Ya, Oke. ya. Jadi boleh aja. Kalau wartawan tidak memanfaatkan kesempatan ini, ya salah, karena mereka pasti yang paling punya peluang, menguasai paling teknisnya. Tetapi bukan berarti ini hanya untuk wartawan. Oke. Semua boleh, mahasiswa Ini boleh. mahasiswa komunikasi yang banyak banget ini. Ya, Ini mungkin jadi silakan. praktek ya. Nah, tapi begini Pak Bambang, ada Ya. hal-hal juga teknis nih Pak Bambang. Kalau Ya. misalnya dia tidak mengantongi izin pers atau Ya. izin media, akan agak susah nih Pak Bambang mendekati calon-calon ini. Bagaimana Pak Bambang? Iya, itu namanya kiat. Kiat ya. Jadi artinya walaupun bukan wartawan, bukan berarti tidak boleh wawancara. Kalau saudaranya, Oh, iya.
Malah wartawannya kalah dong. Kalau misalnya ini temennya gitu kan malah saben hari ketemu. Ya, Nah, ya, itu. ya. Nah, yang jadi masalah kan ini harus direkam. Jadi harus ada kesiapan untuk itu. Rekam video kan ya Pak Ya, Bambang? rekam video. Oke. Nanti yang mentranslate, bukan mentranslate ya, mengalihkan, mentranskrip itu nanti kita, yang untuk jadi buku itu kita rubah. Oh, oke. Nah, itu Ya. itu program selanjutnya. Ya. Program Ya. selanjutnya. Ya. Jadi teman-teman yang bergerak di aktivitas komunikasi, media, Ya, silakan jadi memanfaatkan momen Iya. ini gitu ya. Konsepnya hampir sama dengan buku ini tadi. Ya. Jadi primer. Jadi nggak kutip mengutip. Jadi Ya. langsung kalau misalnya bisa dilihat lagi videonya. Jadi ini asli. Jadi kalau mereka nanti nggak menepati janjinya, ini Itu loh. maksud saya tadi kontrak apa sih? Kontrak moral terhadap Iya, terhadap ini iya. ya. Artinya bukan tidak politik, tidak administratif, tapi bahwa memang Iya, dia etika moralnya dia pernah ngomong kayak gitu, ya, mungkin dia justru akan itu harus kita catat. kontrak Jadi politis. buktinya ada jejak jejak virtualnya ada. Iya. Jadi para calon pilkada ini hati-hati nih mulai ya. Maksudnya berhati-hati karena yang dipertanyakan tidak lagi jargon-jargonnya saja, enggak, ya. tapi adalah program-program yang konkret untuk kemajuan bangsa. Ya, saya rasa ini menarik sekali dan saya akan mungkin mengajak teman-teman yang bergelut di bidang komunikasi, juga teman-teman media, jurnalis di seluruh Indonesia, karena ini kan inspirasi untuk bangsa ya Pak Bambang ya. Ini juga bisa mencatat sejarah gitu mungkin siapa bicara apa dan apakah terwujud atau tidak. Oke. Ya, idenya oke, tapi ada prosedurnya bagaimana Pak Bambang? Apakah ada syaratnya? Iya, jadi prosedurnya nggak terlalu sulit. Jadi pokoknya rekaman tidak boleh dimedsoskan dulu. Ya. Jadi kemudian dikirim kepada kita itu antara 15 menit sampai 1 jam. Jadi, wawancaranya durasinya. Durasinya. Kalau itu sangat serius programnya itu bisa. Wow. Jadi kesempatan untuk mengeksplor yang sangat luar biasa gitu. Yeah. Nah, kemudian dikirim kepada kami. Saya kira itu yang prinsip ya. Jadi nanti kita beri jarak. Ini kita agak lama. Jadi kalau lomba baca puisi dan lomba campur sari hanya 1 minggu, ini kita beri waktu 15 hari. Oh. Karena ini kan mau dipantau oleh masyarakat. Jadi supaya masyarakat lebih banyak yang tahu. Jadi waktu kita berikan 15 hari. Jadi tidak hanya 1 minggu. Tidak hanya 1 minggu. Oke, 15 hari ya. Ada lagi Pak Bambang mungkin? Ya, mungkin yang menarik adalah begini. Kalau baca puisi itu hadiah totalnya 10 juta. Kemudian lomba nyanyi campur sari ini total 15 juta. Ini kita ingin menghormati karena ini kerja agak lebih serius ya para wartawan, para penulis 25 ini. Pak tuh. 35 juta total. Waduh. Jadi 35 juta. Kalau nggak salah itu nomor 1 10 juta, nomor 2 7,5, nomor 3 5 juta, itu kan sudah 22. Ini saya juga pengen ikut kalau kayak gini Iya. caranya. Itu ada, kemudian ada 3 terpilih ya. Kemudian ada 5 favorit kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat lah saya. Ya, tapi dalam waktu 1 jam itu wawancaranya kan bebas ya, maksudnya tidak harus wawancara seperti ini. Silakan gitu mau kreativitas ada kreatif tanpa batas, kreativitas tanpa batas. Justru itu nanti akan menentukan. Nah, kalau yang lomba campur sari itu kan nggak pakai juri ya, jadi nanti campur sari itu setelah terjadi 10 besar kita tayangkan lagi mana yang paling besar itu. Tapi kalau ini pakai juri. Ya, jadi kita pengen ada 20 besar. Itu kemudian kita serahkan ke wartawan-wartawan senior untuk memilih ini mana menurut Anda yang paling bagus. Organisasi profesi mungkin juga bisa jadi juri Pak Bambang ya. Kita tidak ini kan justru saya ini sudah nggak mau terikat oleh oleh formalitas, tapi saya lebih
konsen ke kualitas. Jadi saya Oke. katakan wartawan senior. Jadi wartawan senior itu wartawan yang sudah sangat berpengalaman ya. Dia tidak punya partisan, tidak memihak sana kemari, tidak bahkan kepada pemerintah. Tapi punya gitu. pengalaman yang Iya. sangat banyak. Ya, dan semua terkait orang itu. tahu. Semua orang tahu. Oh gitu ya. Jadi krunya wartawan senior dan semua orang tahu. Oke, menarik sekali Pak Bambang. Informasi lebih lanjutnya ada di mana? Nanti selain di tayangan ini akan dimunculkan juga nanti kan ada pamflet-pamflet yang bisa kita sebarkan, bisa diakses gitu ya. Oke, pantau terus Ya. juga Instagramnya akun Inspirasi Jawa Tengah, mungkin Ya. nanti juga akan muncul di situ, dan Ya. Instagramnya akun Inspirasi untuk Untuk Bangsa. Oke, jadi kita banyak sekali kegiatan ya, mungkin satu orang boleh ikut baca puisi, ikut campur Boleh. sari, ikut para Dan wawancara satu wartawan juga boleh beberapa kan, misalnya Oh, oke. salah satu contoh misalnya ya kalau di Jawa Tengah itu di Kota Pekalongan. Ya. Itu kan Kota Pekalongan pilkada, Kabupaten Pekalongan juga pilkada. Jadi satu wartawan bisa, kalau di situ calonnya masing-masing 2, ada 4. 4 itu kalau kepala daerah dan wakil berarti ada 8. Oke. Jadi kalau dia mau wawancara 2, 3, 4 orang nggak Tapi apa-apa. semuanya itu ditayangkan semua atau Oh ya bagaimana? harus Oke. ditayangkan. Maka videonya harus terpisah. Oke, ditayangkan semua. Ya. Artinya yang tadi dipilih yang terbaik itu untuk buku Oh kan? nanti ya, Iya, ya. nantinya. Dan Jadi- itu pun kalau calonnya terpilih, kalau enggak kan udah enggak diperlukan untuk apa? Ini kan untuk ngecek janji tadi. Iya betul, ngecek janji ya. Oke, tapi ini juga nggak hanya di Jawa Tengah saja. Oh enggak, Bang, ya. terbuka karena di luar Jawa Tengah ada pemilihan gubernur ya, ada Sumatera Barat, ada Kalimantan Selatan, ada seperti itu ya. Ya, Silakan. dan boleh nggak lintas gitu Pak Bambang? Saya Jawa Tengah tapi saya wawancarainya. Sekarang bisa karena ada sistem Zoom kan. Iya. Bisa Skype, bisa. Oke. Saya juga biasa wawancara kayak begitu. Ya saya sehari-hari cuma di Mas, rumah ini saudara aja. saya di Madura gitu nggak apa-apa, misalnya. bisa. Oke, ya baik ya, kita tidak membatasi kreativitas Anda dan tidak juga membatasi wilayah karena kita kan ada di zona bebas Yeah. batas wilayah dan lain sebagainya. Oke, ada lagi Pak Bambang Ya, yang jadi mau? satu lagi yang mungkin perlu ditekankan ya, mungkin semua sudah tahu menurut saya dari bahwa ini adalah kreativitas baru di zaman pandemi. Yang saya renungkan apa? Seandainya kita masuk zaman seperti ini, teknologi medsos belum seperti ini, itu lalu kita mau apa? Jadi artinya ini kan ada dua hal, ada teknologi medsos yang luar biasa, Iya. ada musibah yang sedang kita hadapi, kita Iya. gabungkan bagaimana situasi seperti ini tetapi kita masih bisa bekerja. Jadi saya bisa mewawancari orang dimanapun saya bisa. Ya, itu juga yang saya pahami bahwa teknologi itu sejatinya tool, sarana ya. Ya. Jadi kita mau memanfaatkannya untuk positif atau negatif bisa saja. Ya. Nah, dengan adanya program-program ini tentu saja kita mengajak kita semua, mengencourage ya, menyemangati untuk menggunakan teknologi dengan baik. Jadi daripada hate speech ya, Ya, Pak Bambang betul. ya, daripada menyebar hoax, mari kita berkreativitas dari rumah saja. Terima kasih untuk channel ya. Kita mau mengumumkan Oh ya, hasil. ini maksudnya terima kasih Oh. channel Inspirasi Jawa Tengah tuh selalu memproduksi Oh, program-program yang memungkinkan kita untuk berkreativitas ya. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak Bambang. Tadi kan ada Ya. semacam insight, ada kudeta dari peserta-peserta baru Ya. ini yang mendesak peserta-peserta 10 besar terbaik di minggu lalu. Jadi kita sampai pada 10 peserta terbaik, 10 peserta dengan jumlah penonton atau jumlah like Jumlah like, terbanyak ya. di festival baca puisi. Monggo Ya. Pak Bambang. Jadi supaya ini tidak membingungkan, jadi memang kalau di festival baca puisi yang dihitung itu like-nya. Ya. Tapi kalau di dalam festival nyanyi campur sari yang dihitung penontonnya, ya. Karena ini banyak protes juga di festival baca puisi ini. Tapi kan kita sudah putuskan bahwa kita akan menghitung like-nya. Ya. Jadi yang nomor 1 tetap masih Devinta Indra Saufani, Wow, Semarang. selamat Mbak Devinta. 2.200 like, 3.602 penonton. Jadi artinya ini mungkin berkembang terus, tapi kita stop pada saat waktunya habis. Ya. Kemudian yang kedua, Tri Harini Setiawati dari Blora, 1.900 like, penontonnya 4.607.
Kemudian yang ketiga adalah Nini Wijaningsih dari Bojonegoro. Like 1900, penontonnya 4449. Kemudian yang keempat Kristi Yuwana juga dari Blora, like-nya 1300, penontonnya 1914. Kemudian Suryo Ngumbara dari Surakarta, like-nya 1200, penontonnya 2360. Kemudian Seli Tria Ananda dari Kudus, ya, like-nya 894, penontonnya 2428. Kemudian ketujuh Abdul Kholik Fauzi Pekalongan, like 888 dan penontonnya 1878. Kemudian kedelapan Ahmad Imami Tauhidullah Sukoharjo, like 807 dan penontonnya 2000. Nah, inilah yang pendatang baru yang muncul, ya. Dan ini masih punya waktu lama, masih ada beberapa hari. Si ke-9 adalah Linggarjati Samudra Cipta, dia masih punya waktu sampai besok jam 19. 792, penontonnya 1550. Ayo Mas Linggar. Jadi masih bisa melompati lagi. Tetap dan juga yang ke-10 ini Friendly Setiawan dari Jepara. Ini luar biasa ini. Like-nya 771, penontonnya 786. Jadi sangat efektif. Sangat engage ya. Jadi hampir semua penontonnya menyukai menurut ini data yang kita punya. Tapi yang luar biasa ini Mas Randy ini masih sampai tanggal 8. Wah, masih lama banget. Jadi kemungkinan masih bisa mendesak ke atas. 4 hari lagi ya. Jadi tergantung yang dua ini masih bisa menyodok ke atas atau juga masih menghadirkan pendatang-pendatang baru yang mau ikut menyodok ke ranking-ranking ini. Wow, oke. Jadi Pak Bambang nih kita udah mulai naik lagi nih, minggu lalu batas bawahnya itu 620 berapa gitu. Sekarang batas bawahnya 771. Persaingan semakin panas. Oke. Jadi perhatikan juga mungkin teman-teman yang baru mau membuat gitu ya, mungkin bisa melihat sekarang batas bawahnya itu kalau like harus berapa. Oh, yang disukai seperti apa. Itu mungkin juga bisa jadi insight untuk membuat video yang lebih greget gitu misalnya. Gitu ya Pak Bambang ya. Tapi ini belum ada nambah berapa 20 besar gitu belum ya Pak Bambang ya? 10 besar ya masih. Iya. 10 besar. Ya oke. 10 besar untuk 10 juta rupiah. Festival Baca Puisi masih ada 11 hari lagi. Yuk kita berkreativitas dari rumah saja. Dan bagi teman-teman yang suka menyanyi campur sari juga masih ada waktu sampai 26 September ya. Dan untuk teman-teman yang udah nggak sabar nih baca buku Sihir Patah Hati Lord Didi, ya tunggu sebentar lagi. Oke. Nah, jangan lupa subscribe akun channel Inspirasi Jawa Tengah dan akun channel Inspirasi untuk Bangsa juga di Instagramnya Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih Pak Bambang untuk waktunya hari ini. Kita akan jumpa lagi di Sabtu minggu depan. Jangan lupa, ayo kita gunakan teknologi dengan positif, berkreativitas dari rumah saja.